Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berbakti memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan selamat kita mendengarkan kebenaran firman Allah. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur, berterima kasih buat kesempatan hari ini. Kami boleh datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kami akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Allah. Tanamkan kebenaran-Mu dalam hati kami, supaya kami berjalan dalam kebenaran-kebenaran firman Allah. Kami berjalan semakin dekat dengan Engkau, melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami yang Engkau sudah anugerahkan bagi kami ini. Itu sebabnya Tuhan, kuasai kami semua, kuasai umat-umat-Mu, seberapa banyak mereka yang mendengarkan kebenaran firman Allah ini, juga Engkau menguasai hamba-Mu ya Tuhan, untuk tetap melakukan pelayanan ini sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami akan menyambut kebenaran firman Allah, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Masih di channel yang sama, Pelita 50, dan kita sedang beribadah secara online karena kita masih terus bergumul dengan bencana pandemi COVID-19. Kita berdoa supaya semua bisa terus tertangani, pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat, semua kita diberikan kekuatan dan ada jalan keluar dari Tuhan. Saudara masih di rumah aja? Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita masuk dalam kebenaran firman Allah di dalam Lukas pasal yang ke-24. Hari ini adalah hari di mana saudara dan saya memperingati kebangkitan Kristus. Paskah adalah hari kematian dan kebangkitan Kristus. Dan pada hari ini semua umat Tuhan di seluruh dunia merayakan Paskah dalam konsep yang agak berbeda dibanding dengan tahun-tahun yang lalu. Karena sekarang kita sedang merayakan Paskah dalam konsep yang minimalis. Tapi itu tidak akan mengurangi sukacita saudara, tidak akan mengurangi sukacita saya, tidak akan mengurangi banyak hal dalam hidup kita, termasuk hubungan kita dengan Tuhan. Justru hari-hari ini kita semakin dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan. Lukas pasal yang ke-24, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Lukas 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Siapa mereka? Ayat yang ke-10 dikatakan perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Nah, saudara-saudara, tiga perempuan ini yang datang pada pagi-pagi hari kebangkitan Yesus, hari pertama pada minggu itu. Firman Tuhan katakan ketika mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, mereka masuk dan tidak menemukan mayat Tuhan Yesus.
Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Wah, apa yang terjadi? Ada apa ini? Kenapa mayat guru saya tidak ada? Maria Magdalena menangis. Dalam Yohanes, kitab Yohanes dikatakan, ada yang mencuri mayat guruku. Kembalikan mayat guruku. Kenapa? Karena di dalam konsep pemikiran manusia tidak ada tuh kebangkitan itu seperti apa. Mereka lupa bahwa Yesus pernah membangkitkan Lazarus. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Tetapi pikiran ini sudah tertutup. Tidak bisa percaya dengan mujizat. Apalagi Yesus mau dibangkitkan karena ketidakmengertian, ketidakpahaman mereka. Mereka termangu-mangu. Memang tidak bisa dibayangkan seperti apa kondisi psikologi mereka. Wah, kemana nih? Sudah mulai ada pikiran-pikiran yang lain, pikiran yang aneh-aneh muncul. Saudara dan saya seringkali kita menghadapi masalah ini, pikiran mulai aneh-aneh. Sekarang saudara dan saya beserta dengan pemerintah, staf medis, para pakar, semua masyarakat, bahkan seluruh dunia sedang bergumul melawan pandemi COVID-19. Pikiran aneh-aneh muncul. Karena memang seperti itu. Wah, ini ada apa? Kekhawatiran di mana-mana, ketakutan di mana-mana. Apa ini? Tetapi itu tidak akan pernah menutup kuasa Allah. Yesus sudah bangkit untuk saudara dan saya. Percaya atau tidak, Yesus sudah bangkit. Ketika orang-orang ini termangu-mangu, datanglah dua malaikat. Kita bisa mengerti bahwa itu dua orang yang berdiri. Mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Apakah pakaian mereka seperti ada blitznya gitu ya? Bercahaya dengan terang. Kalau blitz itu cuman lampu flash kayak begitu. Kalau ini cahaya yang luar biasa. Malaikat datang dan berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Bapak, Ibu, saudara-saudara, seberapa besar, seberapa banyak saudara percaya bahwa Yesus hidup hari ini? Saudara dan saya harus bisa memastikan bahwa kita percaya, saudara percaya, Yesus hidup. Dia bukan Allah yang mati, Dia Allah yang hidup. Ingat perkataan dari para malaikat ini, Ia tidak ada di sini, Ia tidak ada di kuburan itu. Ketika orang-orang ini datang ke kubur itu sudah batu penutup kubur itu sudah terguling dan mayat Yesus sudah tidak ada di sana. Kuburan itu sudah kosong dan mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Ada apa ini? Mereka belum percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Ternyata kubur yang kosong itu tidak bisa meyakinkan orang bahwa Yesus sudah bangkit. Kalau begitu, apa yang meyakinkan orang bahwa Yesus sudah bangkit? Yesus sendirilah yang datang kepada murid-muridnya. Firman Tuhan katakan kitab Kisah Para Rasul bahwa selama 40 hari berulang-ulang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, menampakkan diri kepada banyak orang. Sampai kepada hari kenaikan Yesus ke sorga. Firman Tuhan katakan, ada kesaksian dalam 1 Korintus dikatakan bahwa pada waktu Yesus naik ke sorga, kurang lebih ada 500 orang yang menyaksikan Yesus pergi terangkat ke sorga. Ada banyak orang yang yang menyaksikan tentang kebangkitan Yesus. Termasuk Thomas yang tadinya nggak percaya. Oh, kalau Yesus belum meletakkan tangannya, aku belum meletakkan tangannya di luka Yesus, aku belum percaya. Tapi ketika mereka percaya, mereka yang pergi dan menyaksikan ke seluruh dunia. Mereka pergi dan memberitakan. Dan firman itu, berita itu sampai kepada saudara dan saya bahwa Yesus hidup. Karena Yesus hidup, di mana Yesus sekarang? Dia sedang ada, firman Tuhan katakan, Dia sedang tinggal di sorga, menanti pemulihan segala sesuatu. Kisah Para Rasul pasal 3. Dan akan datang ke dunia untuk yang kedua kali. Sebagai apa? Sebagai Raja.
menjemput saudara dan saya yang percaya kepada Dia, yang menjadikan Dia juru selamat dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus sudah bangkit. Kuasa kebangkitan bekerja dalam kehidupan Yesus. Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia pergi kepada Bapa di sorga. Tetapi kuasa kebangkitannya tidak pernah meninggalkan kita. Kuasa kebangkitan itu tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dan kuasa kebangkitan itu tetap bekerja sampai hari ini dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada 3 hal yang dikerjakan oleh kuasa kebangkitan dalam hidup kita. Ada 3, begitu banyak sebenarnya, begitu luas kuasa kebangkitan. Tetapi 3 saja saya ingin bagikan buat saudara, untuk supaya kita mengangkat iman kita, semakin percaya, semakin bersukacita. Di hari Paskah ini kita tidak usah peduli dengan perayaan yang minimalis, perayaan yang gimana dulu kita begitu meriah. Sekarang ya seperti ini, harus dari rumah masing-masing. Tapi itu tidak akan mengurangi kuasa kebangkitan itu bekerja dalam hidup saudara dan saya. 3 hal yang ingin saya bagikan. Kuasa kebangkitan Yesus masih bekerja sampai hari ini. Dia bekerja di tengah-tengah saudara dan saya. Apa yang dikerjakan oleh kuasa kebangkitan? Yang kita belajar dari kebenaran firman Allah. Kuasa kebangkitan, sebagaimana Yesus bangkit dari antara orang mati. Kuasa kebangkitan adalah kuasa untuk keluar dari kematian. Kuasa untuk keluar dari kematian. Yesus keluar dari kematian. Maka saudara dan saya, kuasa kebangkitan membuat kita keluar dari kematian. Ada 2 jenis kematian. Yang pertama adalah kematian secara jasmani. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-42. 1 Korintus 15 ayat yang ke-42. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir, yaitu Yesus Kristus, menjadi roh yang menghidupkan. Haleluya. Kematian jasmani mungkin saudara dan saya akan alami. Dialami oleh seluruh manusia karena kita adalah makhluk yang fana. Tetapi tidak usah khawatir dengan kematian jasmani, karena ada kuasa kebangkitan yang membangkitkan saudara dan saya untuk masuk kepada satu kehidupan yang lebih baik. Kehidupan di sana, kehidupan yang kekal, kehidupan yang berbeda dengan yang sekarang, kehidupan yang kualitasnya begitu luar biasa. Kualitas kehidupan yang indah sekali. Selama kita di muka bumi ini, firman Tuhan katakan kita mengeluh, kita meratap, ada penderitaan, ada air mata, derai air mata, ada kekecewaan. Tetapi nanti pada waktunya, ketika saudara dan saya dibangkitkan oleh Tuhan kita yang mulia, ketika kuasa kebangkitan itu bekerja, saudara dan saya akan dibangkitkan, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan sorga yang kekal untuk selama-lamanya. Menikmati Tuhan, menikmati hubungan yang indah, karena tidak ada lagi ratap tangis, yang ada hanyalah sukacita. Kita hidup dalam rohani, kita hidup dalam roh, kita bersama-sama dengan Allah dalam kekekalan. Tidak ada fana, tidak ada kebinasaan di sana. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Saudara dan saya sudah ada di satu alam yang berbeda. Kita berada dalam kerajaan sorga. Itu kematian jasmani untuk beralih kepada kehidupan yang rohani, kehidupan dalam kerajaan sorga. Kematian yang kedua adalah kematian rohani. Kematian rohani di sini ketika saudara dan saya masih hidup, tetapi ternyata ada kematian dalam hidup kita. Apa dia yang mati? Hati nurani kita mati. Tetapi firman Tuhan katakan 1 Petrus pasal 3 ayat 18. 1 Petrus pasal 3 ayat 18.
Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Saudara, kita loncat ayat yang ke-21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Rupanya kebangkitan Kristus membawa hati nurani yang baik dalam hidup saudara dan saya. Dulu kita tidak mengenal Tuhan. Dulu saudara dan saya orang yang paling jahat. Ada kepala rumah tangga yang jahat, tidak bertanggung jawab, ibu rumah tangga yang tidak memperhatikan keluarga, anak-anak yang hidup dalam pemberontakan, orang yang jahat, pembenci, pemarah, dan banyak hal dalam hidup kita. Tetapi ketika saudara dan saya bertemu dengan Tuhan, kuasa dan kebangkitannya bekerja dalam hidup kita, bekerja dalam hidup saudara dan saya, dan kita menjadi baru. Kita dibangkitkan, rohani kita berbeda dengan yang dulu. Kehidupan kita berbeda dengan yang dulu. Sekarang saudara dan saya menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, menjadi atasan yang baik, menjadi karyawan yang baik, menjadi anak yang penurut, menjadi anak yang bertanggung jawab, dan banyak hal dalam peran kita masing-masing. Saudara dan saya menjadi orang yang dengan kualitas yang terbaik, karena Allah bekerja dalam hidup kita. Allah yang sudah memberikan hati nurani, menghidupkan hati nurani kita, sehingga saudara dan saya menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman Allah. Semua orang yang ketemu dengan kita nyaman, karena saudara dan saya, kita sudah adalah orang yang dihidupkan rohani kita, teristimewa. Sekarang saudara dan saya dibawa untuk dekat dengan Tuhan. Dulu kita tidak mengenal Tuhan, tetapi sekarang dengan dibangkitkan rohani kita, saudara dan saya semakin dekat dengan Tuhan. Kita memuliakan Tuhan, kita menyenangkan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup saudara dan saya. Itu yang pertama. Kuasa kebangkitan adalah kuasa untuk keluar dari kematian. Yang kedua, Yohanes pasal 12 ayat 24. Yohanes pasal 12 ayat 24, firman Tuhan katakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kebangkitan Kristus itu menghasilkan banyak buah. Dengan kata lain, kuasa kebangkitan itu adalah kuasa untuk berbuah dan menghasilkan banyak buah. Kuasa untuk berbuah dan menghasilkan banyak buah. Yesus berbicara tentang hidupnya, berbicara tentang dirinya. Ketika Yesus katakan telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Jika Yesus tidak mati dan tidak bangkit, dia tidak mengalami kebangkitan, maka hanya benih itu hanya di situ. Setiap benih, setiap biji yang tertumpah ke tanah, dia harus mengalami proses kematian. Tetapi dikatakan bahwa biji itu akan tumbuh dan menghasilkan banyak buah. Kuasa kebangkitan dalam kehidupan orang percaya seringkali membuat saudara dan saya mengalami proses salib dalam hidup kita. Kita mati untuk diri sendiri. Tetapi kuasa kebangkitan itu membuat saudara dan saya sanggup untuk berbuah. Yesus ketika dia mati dan bangkit, firman Tuhan katakan bahwa banyak orang menjadi selamat, termasuk saudara dan saya. Banyak orang yang datang kepada Tuhan. Yesus katakan, firman Tuhan katakan, ketika salib itu ditinggikan, banyak orang datang dan diselamatkan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kuasa kebangkitan membuat saudara dan saya bisa berbuah. Siapa kita? Oh, saya bukan orang siapa-siapanya. Tetapi di dalam Tuhan, siapapun saudara dan saya,
kita sanggup untuk berbuah. Saudara dan saya yang sudah dibangkitkan dari kematian secara rohani, saudara dan saya disanggupkan, dimampukan oleh Tuhan untuk menghasilkan buah. Keluarga yang indah, bisnis yang memberkati banyak orang, tawa sukacita dari orang-orang sekeliling saudara dan saya. Kita bisa memberikan kontribusi yang baik buat negara kita tercinta Indonesia. Kita bisa menjadi sesama manusia yang mengasihi satu dengan yang lain. Itu adalah buah-buah yang muncul dalam hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena kuasa kebangkitan yang bekerja dalam hidup kita memberikan, memampukan kita untuk menghasilkan buah yang banyak. Buah yang manis, bukan buah yang asam, bukan buah yang, tapi buah yang manis bagi banyak orang. Berbuah bagi orang lain. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu yang kedua. Yang ketiga, kuasa kebangkitan Kristus. Yang ketiga, Yohanes pasal 2 ayat yang ke-19. Yohanes pasal 2 ayat yang ke-19. Firman Tuhan katakan, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Rombak bait Allah, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ayat 21 dikatakan, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Yeskiel pasal 36 ayat 36, supaya kita mengerti dan memahami ayat-ayat ini. Yeskiel 36 ayat 36. Firman Tuhan katakan, dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tuhan yang berbicara, yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Kuasa kebangkitan adalah kuasa untuk membangun kembali, kuasa untuk memulihkan, kuasa. Firman Tuhan katakan di sini, akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Yang tandus ditanami kembali, yang musnah dibangun kembali. Dengan arti kata, kuasa kebangkitan adalah kuasa restorasi. Kita sedang menggalakkan satu slogan, hashtag restorasi Indonesia. Saya ingin katakan kepada saudara-saudara, Tuhanlah, kuasa kebangkitan itulah jawaban atas restorasi Indonesia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika anak-anak Tuhan kuat di dalam Tuhan, melakukan kebenaran firman Allah, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kuasa kebangkitan bekerja dalam kehidupannya. Percayalah, Indonesia sanggup kita restorasi kembali. Kita akan menjadi masyarakat yang luar biasa, yang terus menopang program-program pemerintah. Pemerintah pun akan semakin semangat karena ada sinergitas antara masyarakat dengan pemerintah dan segala semua. Kenapa? Tapi saya percaya dalam kehidupan saya, dalam kehidupan saudara-saudara yang sedang bergerak dalam kehidupan kita, untuk kita mampu melakukan peran-peran kita di masyarakat, peran-peran kita di gereja, peran-peran kita dalam keluarga. Kuasa kebangkitan adalah kuasa yang bekerja dalam hidup saudara dan saya, adalah kuasa restorasi. Sehingga apapun yang saudara dan saya lakukan, bentuknya adalah pemulihan, bentuknya adalah restorasi, bentuknya adalah membangun kembali. Bukan tenaga penghancur, bukan tenaga pengintimidasi. Kita tidak mengintimidasi seseorang, kita tidak mengintimidasi banyak hal. Tetapi yang ada adalah kekuatan membangun, kekuatan untuk membangun, kekuatan untuk menarik ke atas. Ada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan, ada orang-orang yang putus asa, ada orang-orang yang bimbang. Tetapi ketika bertemu dengan saudara dan saya yang ada kuasa kebangkitan dalam hidup kita, saudara dan saya sanggup untuk mengangkat orang lain untuk masuk pada kehidupan yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini 3 hal yang bisa saya bagikan buat saudara. Bahwa kuasa kebangkitan, yang pertama kuasa untuk keluar dari kematian, yang kedua kuasa untuk berbuah dan menghasilkan banyak buah, yang ketiga kuasa untuk restorasi dan membangun kembali. Tetapi saudara-saudara, sama seperti Kristus, kuasa kebangkitan tidak bisa dipisahkan dengan proses salib. Kuasa kebangkitan,
saudara dan saya mau melihat kuasa kebangkitan bekerja dalam diri kita, maka saudara dan saya harus melewati proses salib. Oh, ini pemberitaan yang kurang enak. Yang enak itu adalah pemberitaan tentang berkat. Tetapi di sini saya harus membuka kebenaran firman Allah untuk melihat kuasa kebangkitan. Maka saudara dan saya akan dibawa kepada proses salib. Matius pasal 16 ayat yang ke-24. Matius pasal 16 ayat yang ke-24. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24, firman Tuhan katakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ternyata untuk mengikut Tuhan tidak mudah. Firman Tuhan katakan, setiap orang yang mengikut Yesus harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, menyangkal diri. Seringkali kita egois kita. Seringkali ego kita ini terus minta untuk dilayani. Tetapi firman Tuhan katakan, semua orang yang mengikut Yesus mau melihat kuasa kebangkitan harus memikul salib. Dan untuk memikul salib itu artinya penyangkalan terhadap diri. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima, Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima, dikatakan ayat yang kelima dan 6, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bapak ibu saudara-saudara, artinya kita tidak boleh masuk dalam ruang lingkup egosentris, di mana ego kita, keakuan kita menjadi pusat tata surya, menjadi pusat alam semesta. Tidak bisa seperti itu. Tapi saudara dan saya harus mengenakan firman Tuhan katakan, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ada waktu-waktu tertentu di mana Allah izinkan saudara dan saya kadang-kadang harus bisa melepaskan hak kita. Adalah bentuk pengorbanan tertinggi ketika saudara dan saya harus melepaskan hak kita. Tetapi saya percaya ketika saudara dan saya harus menghadapi proses-proses seperti itu, Allah mampukan kita. Tapi percaya baik, setiap apa yang kita lakukan dalam penyangkalan diri kita, hasilnya adalah kita melihat kuasa kebangkitan. Akan ada restorasi, akan ada pemulihan, akan ada hal-hal yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 14. Ini ayat-ayat yang terakhir. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Firman Tuhan katakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Artinya kuasa kebangkitan itu bekerja. Tetapi kuasa kebangkitan itu bekerja ketika firman Tuhan katakan, umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Merendahkan diri. Merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari-hari ini kita sedang berhadapan muka dengan muka dengan virus corona. Membuat saudara dan saya, pemerintah, membuat kita harus bekerja ekstra keras menghadapi semua ini. Tetapi saya percaya segala sesuatu ada maksud Tuhan. Saat-saat ini saudara dan saya harus tertunduk. Saya memperhatikan banyak hal sedang terjadi.
Bahkan di kalangan kita sendiri mulai ada yang baku hantam dan masih terus mempertahankan ego kita, masih terus mempertahankan kebenaran saudara dan saya. Sehingga kadang-kadang saya pun berpikir, jangan-jangan yang sedang terjadi saat ini karena Allah sedang menarik kembali kemuliaannya yang seharusnya diserahkan kepada Tuhan. Tetapi banyak orang, termasuk kita, suka menikmati kemuliaan. Kita mencuri kemuliaan Tuhan, sehingga saatnya Allah menarik kemuliaannya, sehingga membuat seluruh dunia, membuat semua manusia kita, semua kita manusia termasuk saya dan saudara, harus tertunduk malu di hadapan Tuhan. Karena kita seringkali lupa dengan kuasa. Kita seringkali lupa kita mencuri kemuliaan Tuhan. Seharusnya kita memuliakan Tuhan. Berapa banyak kita memuliakan orang lain. Beberapa banyak. Siapa yang kita muliakan selama ini? Siapa yang kita agung-agungkan selama ini? Atau bahkan kita mencuri, seharusnya perhatian untuk Tuhan kita curi. Sehingga kemudian ketika terjadi hal-hal seperti ini, ada banyak orang yang terusik egonya, yang terusik karena selama ini rupanya kemuliaan Tuhan itu hanya sampai dalam pribadi-pribadi kita. Sehingga saudara dan saya terusik dengan keadaan-keadaan seperti ini. Tapi saya percaya bahwa Allah izinkan seperti ini supaya segala sesuatu terbuka. Karena Allah memiliki satu rencana. Dia mau memulihkan kita kembali. Dia mau memulihkan Indonesia. Kekuatan kebangkitan Kristus adalah kekuatan restorasi. Supaya hati saya dan saudara terbuka. Supaya hati kita bersatu kembali. Sesama anak bangsa. Sesama umat Tuhan. Tidak kita melepaskan perbedaan. Mari kita bersama-sama. Selama ini sekat-sekat yang ada menyekat kita. Membuat saudara dan saya terkelompok. Tetapi dengan adanya sekarang, kita bisa ketemu dengan satu dengan yang lain walaupun dalam versi online, tetapi seperti tidak ada sekat-sekat lagi sekarang. Ini membuktikan bahwa Allah sedang bekerja dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya justru Paskah tahun ini adalah perayaan yang terbaik yang pernah saya dan saudara kerjakan hari-hari ini. Karena di sini betul-betul kita menundukkan kepala kita dan mengagungkan Tuhan dan selalu berkata kepada Tuhan, hanya Engkaulah kekuatan kami. Tidak ada yang bisa kami andalkan dalam hidup ini. Ketika manusia mulai angkuh, ketika banyak orang mulai tegakkan diri, ketika banyak orang eksistensi dirinya mulai dan terus bertambah, terus berkembang. Tetapi sekarang saudara dan saya diajak untuk tundukkan kepala dan memohon belas kasihan anugerah Tuhan. Siapapun kita, mulai dari singgah sana sampai dengan rakyat jelata, bersama-sama kita tundukkan kepala dan mengakui hanya Tuhanlah yang sanggup menyelesaikan semua masalah ini. Saya percaya ketika restorasi ini terjadi, ketika pemulihan terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan bangsa, kehidupan seluruh umat manusia, ketika pemulihan, ketika terjadi restorasi hati, Bapa berbalik kepada anak, hati anak berbalik kepada Bapa, dan semuanya kita bersatu. Saya percaya kuasa pemulihan itu turun, kuasa pemulihan itu bekerja, dan esok menjadi hari yang lebih baik dari hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Apapun masalah saudara dan saya, mungkin saudara punya masalah hari-hari ini, percayalah kuasa kebangkitan itu bekerja. Memang kita diizinkan untuk melewati proses salib, tetapi justru dengan adanya proses salib, dengan adanya proses-proses yang seperti ini, saudara dan saya bisa melihat kuasa kebangkitan di sana. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah, Yesus bangkit buat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami percaya Engkau menguatkan kami. Ada kuasa kebangkitan dalam hidup kami. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut. Suasana saat-saat ini tidak akan mempengaruhi kami. Suasana hari-hari ini justru
adalah kesempatan di mana kami melihat anugerah, melihat kuasa kebangkitan bekerja dalam kami. Berkati Indonesia, berkati pemerintah, berkati para medis yang sedang bekerja, berkati seluruh masyarakat, berkati kami semua, bahkan seisi dunia ini. Biarlah Tuhan mengerjakan semua mata melihat, mengagungkan Engkau. Namamu dipuji, namamu dipermuliakan. Terima kasih, meteraikan kebenaran firman Allah dalam hidup kami, dan kami berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sejahtera buat kita semua, dan shalom. Haleluya.